Jadi masih berbicara tentang sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa kesempatan yang lalu, pertemuan yang lalu telah disinggung bahwasanya wahdaniyah itu sendiri dibagi menjadi tiga. Ada wahdaniyah fil dzat, ada wahdaniyah fis sifat, ada wahdaniyah fil af'al. Jadi ada wahdaniyah fil dzat, ada wahdaniyah fis sifat, ada wahdaniyah fil af'al. Saya pelan-pelan biar keharti. Jadi dari sifat wahdaniyah yang dibagi tiga tadi itu untuk menafikan. Artinya menafikan itu adalah untuk menghilangkan, meniadakan kam yang lima. Karena nanti yang berhubungan dengan sifat wahdaniyah itu adalah masalah kam. Kam dalam artian artinya banyak. Nah, kemarin kita membahas tentang kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al. Nah, sekarang apa takrif ataupun definisi atau pengertian dari 5 kam tersebut? Jadi fal wahdaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala nafat al-kumuma al-khamsata al-mustahilata. Jadi bahwasanya sifat wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifatnya mah wahdaniyah tapi isinya tiga. Wahdaniyah fi zat, artinya Allah esa di dalam zatnya. Wahdaniyah fi sifat, artinya Allah itu esa di dalam sifatnya. Wahdaniyah fil af'al, artinya Allah itu esa di dalam perbuatannya. Jadi sifat wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala itu akan menafikan, akan menghilangkan 5 kam yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin ada selamanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Pertama adalah menafikan atau meniadakan kam muttasil fil dzat. Apa itu kam muttasil fil dzat? Tarkibuha min ajzain, yaitu tersusunnya zat Allah dari beberapa bagian, dari beberapa juz. Itu namanya kam muttasil fil dzat. Nah, itu kam muttasil fil dzat dinafikan, ditiadakan oleh sifat wahdaniyah fil dzat. Artinya zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian, dari beberapa juz. Sebagaimana kita satu tapi tersusun dari beberapa bagian. Ada daging, ada tulang, ada urat, ada darah, kepala, kaki, tangan, dan seterusnya. Itu namanya juz, bagian-bagian yang ada pada diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala wahdaniyah fi zat, zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Itu maksudnya. Allah itu satu. Satunya Allah tidak sebagaimana satunya zat kita atau diri kita. Enggak, jangan disamakan. Karena sifatnya Allah itu di awal dikatakan mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan pernah membayangkan zat Allah Ta'ala sebagaimana kita membayangkan lafaz Allah, atau membayangkan Allah seperti ini, atau membayangkan Allah seperti itu. La ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari zatnya Allah kecuali hanya Allah. Kita mah kagak ngerti. Cukup kita yakin bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu di dalam zatnya Allah. Begitu aja udah. Nggak usah mikirin maksudnya kayak gimana, itu udah puyeng kita mah. Kagak sampai otak kita mah, udah kagak sampai. Emang otak kita dibatas oleh Allah Ta'ala, tidak akan pernah sanggup kita membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang tahu hakikat zatnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dalam bahasa sufi, la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia adalah wali. Jadi saya nggak tahu kemarin Wang Sehon wali apa bukan. Saya bukan wali masalahnya. Begitu. Jadi nggak ada yang tahu wali Wang Sehon wali apa bukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kagak tahu karena saya mah bukan wali. Jadi yang tahu wali hanyalah wali. Begitu. Jadi ada kelasnya masing-masing. Kalau bahasa kita mah la ya'riful bulutut ilal bulutut. Kagak ada yang tahu bulutut kecuali bulutut lagi yang tahu. Benar kan begitu ya? Bulutut koneknya masih apa? Sama bulutut lagi. Begitu. La ya'riful wifi ilal wifi. Kagak ada yang tahu di sini ada wifi kecuali kita bawa wifi lagi, buka wifi baru ngerti ada wifi di sini. Jadi nggak ada yang tahu wali kecuali hanya wali. Andai kata ada orang, wah dia itu wali, si anu wali, si anu wali, kita mah orang yang awam. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Kita serahkan kepada Allah. Kita lihat aja secara zahir, secara secara syariatnya, apakah yang dia kerjakan sesuai dengan hukum syara atau tidak. Yang namanya wali, ciri yang paling ketara adalah wali itu sayang kepada sesama makhluk tanpa pandang bulu apakah dia orang Islam ataupun non Islam, apakah dia ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Yang namanya wali sifatnya itu sayang, sebagaimana sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang di dunia dan di akhirat. Itu sifatnya wali itu Ar-Rahman, begitu, mewakili sifatnya Allah Ta'ala. Dah yang kedua, wa kamun fasil fiha, yaitu kamun fasil fiha, yaitu ya munfasil fizzat, artinya tidak ada ayyakuna laha zatun tusbihuha, tidak ada satu zat yang menyerupai akan zatnya Allah. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada, walaupun seujung kuku enggak ada. Allah beda dengan makhluknya karena Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sekalipun dia mengaku sebagai Tuhan, dia mempunyai keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa jalan di atas air, ataupun dia bisa terbang, dia mengaku Tuhan, tetap zat Allah tidak seperti itu. Allah itu zatnya berbeda dengan makhluknya karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Nah, ini dinafikan oleh sifat wahdaniyah, tepatnya adalah wahdaniyah fi zat. Allah itu satu di dalam zatnya. Jadi kagak ada makhluk Allah Ta'ala yang serupa dengan Allah Ta'ala, walaupun seujung kuku, kali tangannya mah sama, kali palanya mah sama, kali bagian yang ini mah sama. Kagak, udah dinafikan, dihilangkan oleh wahdaniyah fi zat. Begitu, kudu mantap. Ya, jangan gonjang-ganjing keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kena Omikron takut. Wow. Ya, tetap kita mah bersyariat, ya kita juga harus bertorikot, berhakikat. Karena ada kata ulama-ulama syariat begini, ya. Untuk apa kita berhakikat, kita bertorikot kalau kita tidak bersyariat? Begitu. Batil. Sia-sia, percuma. Ya, ikut torikot, ikut hakikat, tapi syariatnya kagak dipakai, batil. Ada lagi kata ulama batiniyah atau ulama hakikat, orang yang bersyariat tanpa hakikat batilatun, batil juga. Orang yang bersyariat doang tapi dia tidak berhakikat kepada Allah Ta'ala, sama-sama batil, sia-sia ibadahnya. Kita sholat namanya syariat. Hakikatnya apa? Hakikat di dalam sholat itu adalah ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hakikat. Gampangnya begitu. Sholat namanya syariat, hakikatnya adalah ingat ke Allah. Jadi ketika kita sholat, hati kita lupa ke Allah Ta'ala, kagak ada nilai pahalanya.
walaupun secara rukun, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, atau perkara-perkara yang membatalkan sholat, semuanya dia kerjakan, tetap kalau tidak hatinya ingat kepada Allah, secara hakikat batilatun, ibadahnya sia-sia. Terus gimana kalau begitu? Ya udah, tetap kita ngaji syariat sambil ngaji hakikat, sambil ngaji tauhid, sambil ngaji tasawuf. Jangan cuman syariat aja, akhirnya hati kita jadi keras. Orang ngaji fikih aja keras, ntar nyalain orang begini, salah itu, haram, makruh, begini begitu akhirnya. Karena ngaji zahir aja. Maka ngaji batin, yaitu ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Kitab tasawuf yang paling kecil Minahus Saniyah atau Risalatul Mu'awanah. Haji itu kitab-kitab model kayak begitu, tipis-tipis kitabnya. Kau pengen tinggi lagi, naik ke Kifayatul Adqiyah. Lumayan udah itu, udah menjalani jalan suluk. Ya, jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Beres Kifayatul Adqiyah, pengen nambah lagi, pengen naik lagi, ngaji kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Kurang puas dengan Minhajul Abidin, ngaji yang namanya kitab Sirajut Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin. Itu udah lumayan tinggi begitu. Baru beres itu ngaji Ihya Ulumuddin. Beres Ihya Ulumuddin, untuk mengaluskannya lagi ngaji kitab Syarah Al-Hikam. Begitu. Jadi ada tingkat-tingkatan ngaji itu ada. Nggak langsung tinggi. Kagak ngerti kita. Ngaji yang Minahus Saniyah aja kadang-kadang juga banyak yang kebeler. Benar ya, banyak yang kebeler Minahus Saniyah itu. Terus, jadi yang ketiga adalah kamuntasil fis sifat. Apa yang dinamakan dengan kamuttasil fis sifat? Apa yang dinamakan dengan kamuttasil fis sifat? Ayyakuna lahu qudratani masalan. Yang dinamakan dengan kamuttasil fis sifat adalah Allah memiliki dua sifat dari satu nama dan satu makna yang sama. Itu mustahil bagi Allah. Allah punya dua sifat qudrat, atau Allah punya tiga sifat iradah, Allah punya empat sifat ilmu, dan seterusnya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu nama bercabang itu mustahil. Sifat Allah banyak, tapi dari satu sifat Allah tidak bercabang-cabang lagi. Cukup satu. Kudrat, ya kudrat udah satu. Kudratnya Allah satu, ilmunya Allah satu, iradahnya Allah satu, samanya Allah satu, dasarnya Allah satu, kalamnya Allah satu. Enggak bercabang-cabang. Itu yang wahdaniyah sifat, untuk menafikan kamuttasil sifat pertama. Yang kedua, yang keempat, wa kamuntasil fiha, yaitu kamuntasil sifat ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tusbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Yang dinamakan dengan kamunfasil sifat adalah ada dari makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai sifat sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun mustahil. Nggak ada satupun dari makhluk Allah yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Lah, kita kan punya sifat sama, bisa mendengar. Kita punya sifat basar, bisa melihat. Kita punya sifat kalam, bisa berkata. Sifat kudrat yang ada pada diri kita, sifat sama yang ada pada diri kita, sifat basar yang ada pada diri kita, sifat kalam yang ada pada diri kita, tidaklah sama dengan sifat kalam, basar, sama kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Kita bisa mendengar karena ada yang namanya daun telinga. Ada daun telinga, kalau nggak ada gendang telinganya kagak bisa dengar. Kita bisa melihat karena ada bola mata. Ada bola mata, kalau rusak retinanya kagak bisa melihat.
Itu sifat basornya kita terbatas, hanya bisa melihat perkara yang bisa dilihat oleh mata kita. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang terhalang oleh mata kita. Kita tahu kagak di belakang ini ada apa? Kita tahu kagak di sana ada apa? Kagak tahu, terbatas penglihatan kita. Tapi sifat basarnya Allah, sifat kalamnya Allah, sifat samanya Allah, sifat kudratnya Allah itu tidak terbatas, inkisar, semuanya jelas. Dengan sifat samanya Allah, inkisar, semuanya terdengar jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suara hati kita sekarang, kita pengen apa, ngomong apa, oleh Allah ta'ala terdengar. Kita bisa nggak dengar suara teman kita, suara hatinya? Kagak bisa. Maka beda sifat samanya Allah dengan sifat samanya kita. Nama boleh sama, casing boleh sama, mesin beda. Benar begitu? Tuh, kudu diingat-ingat. Kudu yakin seyakin-yakinnya. Yang keempat adalah yang kelima adalah munfasil fil af'al. Jadi sifat wahdaniyah tadi, wahdaniyah fi zat, untuk menafikan dua kam. Pertama kam muttasil fi zat, yang kedua adalah kam munfasil fi zat. Wahdaniyah fi sifat untuk menafikan dua kam juga, yaitu kam muttasil fi sifat dengan kam munfasil fi sifat. Nah, sifat wahdaniyah, ya wahdaniyah fil af'al hanya menafikan satu kam, yaitu kam munfasil fil af'al. Apa itu kam munfasil fil af'al? Ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun, ada bagi selain Allah. Jadi siapa selain Allah? Makhluk maksudnya. Ada dari makhluk Allah yang memiliki perbuatan. Nah, itu dinafikan oleh wahdaniyah fil af'al. Jadi kagak ada yang namanya dari makhluk Allah yang memiliki perbuatan, yang memiliki taksir, yang memiliki efek, yang memiliki pengaruh. Enggak ada. Obat makhluk Allah tidak memiliki taksir atau efek untuk bisa menyembuhkan. Enggak bisa. Obat mah cuman syariat. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan hanyalah syariat, yang mendatangkan rezeki pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang pekerjaan bisa menarik rezeki, kalau memang obat bisa menyembuhkan, maka setiap orang yang sakit akan sembuh dengan minum obat. Setiap orang yang kerja, maka dia akan mendapatkan rezeki. Kalau memang itu ya bisa memberikan taksir, atau bisa memberikan efek, ataupun bisa memberikan pengaruh kepada makhluk yang lain. Api tidak memiliki kekuatan untuk bisa membakar. Kalau memang api bisa membakar, maka Nabi Ibrahim sudah terbakar. Wah, itu kan Nabi tat. Lah iya, berarti yang namanya api tidak memiliki kekuatan untuk bisa membakar. Beling tidak bisa melukai. Kalau emang beling bisa melukai, orang yang main kuda lumping dia makan beling habis mulutnya, ya kepada berdarah. Tapi kagak. Orang yang main debus tuh dibacok, ya dilindes, enggak ngapa-ngapa. Berarti yang namanya makhluk Allah Ta'ala li ghairihi itu tidak memiliki taksir, tidak memiliki fi'lun ataupun efek. Oh, kalau begitu, kalau memang pekerjaan tidak mendatangkan rezeki, tidak menghasilkan keuangan, nggak usah kerja. Jangan begitu. Tetap kita kerja, tetap kita ngaji, tetap kita sekolah, tetap kita kuliah. Masalah pinter nanti, masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mah kita ikhtiarnya, itu ikhtiarnya dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil mah urusan belakangan. Oh, baca hijab naso sekian kali, ntar bakal kesampaian hajatnya. Udah dibaca 7 malam 40 kali setiap malamnya, kagak kesampaian hajatnya, kagak punya efek yang namanya hijab. Ya, kita bisa kesampaian hajat kita karena ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan berbarengan dengan kita baca hijab, beres besok Allah ngasih hajat kita. Itu namanya muqaronah, bersamaan. Paham itu ya?
Itu kudu di ngerti kita. Jadi kan kadang-kadang pikiran kita masih ya menisbatkan sesuatu kepada asbab, menisbatkan sesuatu kepada sebab. Oh, dia mah ya ini omongan waktu saya ikut tahlil. Jadi ada jamaah saya meninggal dunia orang tuanya. Ya tahlil saya datang sekali ya. Saya nggak langsung pulang, ngobrol-ngobrol, ada ustadz ngomong begini, ini andai kata bapak si A ya langsung cepat ditangani, insya Allah sekarang masih hidup. Tuh begitu. Jadi masih meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa menyelamatkan kita. Padahal mah kalau emang udah ajal mau ditangani kayak mau kagak kayak udah wayanya ajal mah ajal aja, mati udah. Kalau emang udah wayanya sakit mah, walaupun belum wayanya meninggal, dia sakitnya parahnya bagaimana, tetap nggak bakal mati. Tapi kalau udah wayahnya mati, udah wayahnya ajal menjemput, walaupun dia sehat, habis main bola mati. Beneran begitu ya? Itu kita yakin begitu. Itu namanya sifat al-qahharnya Allah. Kita dipaksa untuk yakin kepada Allah Ta'ala bahwasanya penyakit tidak menjadikan orang itu mati. Mati bukan karena sebab penyakit, tapi karena memang udah ajalnya sampai di situ. Cuman sebabnya lewat penyakit. Itu mah sebab doang. Itu kudu yakin begitu. Jadi kita masuk ini begini. Jadi seakan-akan kita masih memiliki fi'lun, masih memiliki taksir. Padahal mah kagak. Di mana sifat wahdaniyah itu tertanam di dalam hati kita? Enggak. Ya udah meninggal mah meninggal aja. Kita kudu redo. Orang kita baca mulu kan raditu billahi rabbah, kalau habis sholat maghrib zikiran atau sholat subuh, lah itu gimana? Raditu billahi rabbah, saya ridho, iya Allah sebagai Tuhan saya. Ya udah ya namanya kita ridho sama Allah. Allah ngasih yang cakep ya kita ridho, Allah ngasih yang jelek juga kita ridho. Itu namanya raditu billahi rabbah. Begitu. Ini mah kiranya yang cakep doang kita ridho. Kiranya yang jelek kagak, Allah disalah-salahin. Allah kagak adil amat sih. Saya ngaji rajin, tiap malam saya ngaji nggak pernah ketinggalan, tahajud saya nggak pernah ketinggalan, jamaah di masjid juga saya ngimamin. Ini hidup saya begini amat ini. Ini orang-orang jamaah kagak, sembahyang kagak, ngaji kagak, hidupnya pada enak-enak banget. Tuh, berarti kagak ridho kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Raditu billahi robba. Kita mah ma'bud, ya. Kita ma'abid, Allah ma'bud, Allah yang disembah. Kita ma'muzabir, Allah ma'muzabir, kita ma'mudabbar. Allah yang mengatur, kita yang diatur. Udah ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lagi ngasih banyak rezeki kita saat ini, alhamdulillah. Lagi dikasih sedikit, ya kita kudu ridho. Tuh begitu. Jadi kalau udah ngaji tasawuf mah enak hati kita. Hati kita tenang ngadapin sesuatu itu kagak apa namanya itu emosi, jadi biasa-biasa aja. Lagi rame masalah ajan lagi, bener begitu ya, ajan rame begitu. Ini ada orang bilang gini, jadi di Cengkareng, nabrak mobil mati. Ada omongan gini, kalau jaga Cengkareng jangan mati, itu omongan apa? Kisahnya gitu. Nah, iya berarti omongan yang jauh dari tauhid. Iya, berarti dia apa namanya seakan-akan ya Allah kagak sanggup kali menjadikan orang itu mati kalau dia nggak ke Cengkareng. Padahal kalau mau wayahnya mati, dia mau ke Cengkareng ke, dia mau kagak ke, mau ke Tabak ke, mau kagak, udah wayahnya mati, mah udah wayahnya meninggal, mati aja udah. Paham begitu ya? Kudu yakin begitu. Kadang-kadang dinisbatkan nama yang lain, disandarkan oh ini sebab enggak, yang namanya sebab mah nggak punya efek, nggak punya efek. Berapa banyak orang ketabrak kagak mati, orang bunuh diri dari lantai 3, 4, 5. Ya kagak mati, sakit doang yang ada, bener. Begitu kan banyak orang nyebur ke dalam kali kagak mati juga, iya selamat tetap. Itu siapa? Yang namanya tadi asbab tidak bisa memberikan taksir, nggak memberikan efek. Berapa banyak orang yang sakit dia berobat bukan mati, bukan sembuh yang ada, mati yang ada. Benar begitu. Ini kudu yakin bahwasanya semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak memiliki apa-apa. Semuanya dikasih oleh Allah. Kita bisa sembahyang. Ini kalau udah ngaku wahdaniyah ya ingat begini nanti. Kita sembahyang ya memang digerakkan oleh Allah Ta'ala, bukan karena kehendak kita. Seolah-olah mah kita yang pengen sembahyang, seolah-olah kita yang pengen ngaji. Berapa banyak orang pengen ngaji, berapa banyak orang pengen jamaah, berapa banyak orang pengen tobat. Kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah
kesampaian kagak? Kagak. Paham begitu? Berarti kan nggak punya efek. Paham? Obat ya, makanan ya, ataupun ya apa namanya pisau nggak bisa melukai, nggak bisa. Jadi kudu yakin kita kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyah fil af'al. Maka nanti kembali ke semuanya tuh sifat-sifat apa namanya, apa tauhid yang 20, sifat yang 20. Dari sifat yang 20 dari mana sifat yang paling mulia? Kata ahli tauhid mengatakan sifat yang paling mulia adalah sifat wahdaniyah. Karena di dalam wahdaniyah nanti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iza fataha laka wijhatun, ketika Allah membukakan pandangan minat ta'arufi dari ma'rifat fala tubali ma'aha anqala amaluka. Jadi ketika Allah membukakan kita ma'rifat, apa itu ma'rifat? Yang dimaksud ma'rifat di sini adalah kita merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu ma'rifat namanya. Ya, bukan makrifat kenal Allah dalam artian kayak kita kenal dengan manusia yang lain, bukan. Yang dimaksud makrifat di sini adalah kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah taala. Hati kita selalu ingat kepada Allah taala, itu namanya makrifat. Itu namanya makrifat. Paham itu ya? Jadi hati kita selalu connect ke Allah, ingat ke Allah, takut ke Allah, itu namanya kita makrifat kepada Allah. Nah, ketika kita sudah dibukakan pintu makrifat oleh Allah taala, enggak penting banyaknya amal. Biar amal sedikit, kalau makrifat jauh lebih besar dibandingkan kita ibadah, sholat tapi tidak makrifat kepada Allah. Kita sholat sunnah 2 rakaat tapi mulai takbiratul ihram sampai dengan kita salam, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat tapi hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Untuk bisa ingat ke Allah Subhanahu wa taala ketika lagi sholat, sulitnya luar biasa. Sulit. Yang tadinya kita lupa lagi takbir mah ingat. Benar begitu ya? Dompet di mana ya? Kita sholat aja dah keingetan. Benar. Jadi kita kadang-kadang sholat mah bukan lagi sholat. Soalnya kita mau lagi kemana-mana, lagi jalan-jalan, otak kita lagi traveling. Sembayang mah sembayang, kadang-kadang mikirin tajwid. Tajwidnya benar apa kagak ini ya? Begitu ya. Itu kan bukan ingat ke Allah Ta'ala namanya. Walaupun ketika kita sholat ya penting yang namanya tajwid tetap. Cuman kalau masih pikirin ke situ, berarti kita sholat kita belum ingat ke Allah Subhanahu wa taala, masih jauh kita mah ingat kepada Allah. Jadi makrifat artinya ya kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kita ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun sedikit amal kita itu nggak masalah. I'lam, ketahuilah anna salika, bahwasanya orang yang salik. Orang salik ini artinya orang yang sedang menuju kepada Allah. Kalau bahasa tasawuf namanya orang yang sedang bertorikot. Orang yang sedang menjalani jalan torikot itu namanya salik. Bahasa jamak suluk, salikin, ya sama aja tuh bahasanya, itu cuma beda jamak-jamak doang. Nah, jadi i'lam anna salika, bahwasanya i'lam ketahuilah anna salika, bahwasanya orang yang salik, orang yang sedang menuju kepada Allah, la budda, wajib lahu bagi si salik bisulukihi, pada waktu menuju kepada Allah Ta'ala, min kasratil a'mali, dari membanyakkan amal, liyak to'a, supaya putus apa uqubatin nufusi, rintangan-rintangan nafsu. Jadi ketika kita pengen ingat ke Allah, kita pengen menghadap ke Allah, hati kita pengen selalu ingat ke Allah, banyakin ibadah kepada Allah Ta'ala, banyakin wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin wirid. Wirid apa aja itu mah. Maka ketika orang ikut tarikot, mau tarikot Qadariyah wa Naqsabandiyah ataupun tarikot Sadiliyah atau Tijaniyah, pasti dikasih wirid oleh gurunya. Tujuan wirid ini adalah agar melatih hatinya si murid untuk senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Tujuan kita baca sholawat, tujuan kita baca zikir, tujuan kita baca istighfar, tujuan kita baca la ilaha illallah, tujuan kita sholat adalah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu. Bukan tujuan sholat pengen kaya,
Tujuan baca zikir pengen kaya? Bukan. Itu mah faedahnya otomatis. Ya, orang yang rajin baca waqiahnya insya Allah akan diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala. Otomatis, nggak usah dipinta, nggak usah dituju, pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita baca zikir, baca Quran, kita ngaji, kita sholat, itu niatnya kudu bener-bener dilurusin. Kudu bener-bener dilurusin. Jangan ngaji cuman pengen dikata ahli ngaji doang. Ya, ngaji ke sono, ngaji ke sini biar dikata rajin ngajinya. Itu mah bukan tujuan ngaji. Tujuan ngaji mah bisa setelah bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan ngaji. Gitu. Jadi yang namanya salikin ataupun orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kagak mau dia harus membanyakkan wirid-wirid, amal-amal, sehingga bisa putus yang namanya rintangan-rintangan nafsunya. Untuk memutus rintangan nafsu, yang namanya orang kan ada nafsu, untuk tidak menuruti hawa nafsu, bagaimana? Lawan hawa nafsu itu dengan ibadah. Nafsu ngajakin tidur, lawan, kita pakai ibadah. Begitu cara ngelawan nafsu, jangan diturutin. Nafsu mah diturutin ya makin kayak anak kecil diturutin ya makinan dia mah. Ya bukannya makin ngerti, makin kagak ngerti. Nafsu mah jangan diturutin, lawan terus. Faida saro'a, maka apabila memulai siapa si salik lil mujahadati di dalam mujahadanya, wa tolat dan lama alaihi bagi si salik apa al muddatu waktu rubbama kasula, maka terkadang malas siapa si salik an badi anwa'il ibadati, dari sebagian jenis-jenis ibadah, wal auradi, dan dari sebagian jenis-jenis wirid, allati rutibat, yang telah disusun alaihi atas si salik. Terkadang kita ketika menuju kepada Allah Ta'ala, kita baca wirid, timbul yang namanya malas, manusiawi. Yang namanya orang ngaji entah sewaya-waya dia malas, manusiawi. Emang itu udah sifat manusia, emang udah tabiatnya manusia, itu manusiawi. Tapi jangan diikutin. Sewaya-waya mah kita ngebaca wirid ya biasa, nggak masalah. Tapi jangan diterusin, berhenti sekali aja. Sewaya-waya mah kita kagak ngaji ya biasa, kagak apa-apa. Emang udah sifat manusiawi. Yang namanya malas itu sifat manusiawi, nggak bakal hilang dari manusia. Sehebat apapun orang dia, tetap yang namanya sifat-sifat manusiawi atau arat basariyah tetap melekat pada diri kita. Bahkan seorang nabi pun demikian, tetap memiliki yang namanya sifat arat basariyah. Tapi sifat arat basariyah yang ada pada nabi tidaklah sama dengan sifat arat basariyah yang ada pada kita. Sifat-sifat arat basariyah yang ada pada nabi itu adalah sifat-sifat arat basariyah yang tidak menjadikan nabi itu hina. Sifat-sifat arat basariyah yang tidak menjadikan, menurunkan ataupun menurunkan kewibawaan atau karisma seorang nabi, enggak. Kayak sakit batuk ya biasa, nabi juga ya sakit. Kayak nabi ngantuk ya biasa, nabi ya ngantuk karena nabi manusia. Nabi ya makan kalau lapar ya sama, nabi juga manusia. Nabi ya sakit, nabi ya haus ya minum, sama, nabi juga manusia. Itu namanya arat basyariyah. Nabi sakit biasa ya, nabi sakit dia beliau berobat ya sama, karena nabi juga manusia. Walaupun beliau seorang nabi dan rasul, tetap arat basyariyah mah nggak bakal hilang dari diri seorang nabi. Fayasulu, maka hasil indahu bagi si salik apa siddatul hammi wal ghami. Kadang-kadang karena banyak wiridnya kagak hasil, nggak kesampean, timbul yang namanya ham dan gham. Ham itu bingung yang sekarang gimana, kalau gham kebingungan yang besok yang akan terjadi. Anak saya besok gimana kalau gede ya, nah itu namanya gham. Ya ada ham, ada gham. Bingung, nggak usah bingung begitu, terus aja kerjakan. Warubbama tasulu, dan terkadang meminta lahu kepada si murid apa nafsunya si murid atarka, untuk meninggalkan bikulliyati dengan semuanya. Terkadang nafsu nyuruh kita, udah nggak usah ikut-ikutan ngaji mulut tiap malam, udah nggak usah ngewirid mulut tiap malam, nggak kesampean, udah tinggalin aja semuanya. Buat apaan ngewirid lama-lama, makrifat ya kagak, hasil ya kagak, udah tinggalin aja. Tuh nafsu kadang ngomong kayak begitu.
Ketika itu nafsu ngajak ngomong kayak begitu, pada hakikatnya Allah telah memberikan makrifat kepada kita. Terkadang kita kagak sadar. Kita nggak sadar bahwasanya kita itu telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kagak sadar terkadang Allah telah memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kitanya kagak sadar. Nggak usah jauh-jauh. Kita ngaji tiap malam, ngaji udah bertahun-tahun kagak pinter-pinter. Satu saat ada orang nanya sama kita, kita bisa jawab, berarti kita ngerti kagak? Ngerti kan? Ilmu udah sampai ke dalam hati kita, cuman kita kagak sadar. Yang namanya ilmu sebagaimana kayak kita makan tiap hari, kita makan tiap hari. Sadar nggak kita apa pertumbuhan diri kita? Kita gemuk, sadar nggak kita gemuk? Kagak sadar. Ilmu juga kayak begitu. Orang ngaji tiap hari, kelihatan mah kagak pinter-pinter, padahal mah udah pinter. Kelihatan mah kagak bisa-bisa, padahal mah udah bisa. Kelihatan mah kagak ngerti-ngerti, padahal mah udah ngerti. Entar dia ngertinya kalau udah kagak ngaji, baru dia ketemu orang, ditanya dia bisa jawab, ngerti itu namanya. Nah, jadi terkadang nafsu ngajakin kita, udah nggak usah ngaji, nggak usah wirid, ya tinggalin, ngapain pakai ngaji, pakai wirid lama-lama, sampai ke Allah juga kagak, makrifat juga kagak. Qad hasala indahu naun min ma'rifatillahi. Terkadang kita mendapatkan satu jenis makrifat dari makrifat kepada Allah makrifat kepada Allah taala, farsadahu asy-syekhu radhiyallahu anhu. Terkadang nanti guru kita akan mengajarkan kita. Mana ila annahu iza fatahallahu wajhatan, ketika Allah membukakan kepada kita satu jalan minat ta'arufi dari ma'rifat, ai nau'an arti satu jenis minat ma'rifati dari ma'rifat, ka'an a'rafa seperti kita yakin atau mengetahui bitoriqil zauqi annallaha ta'ala hadirun, sebagaimana hadir di dalam hati kita ada satu keyakinan, kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu hadir, Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu maha mendengar. Ada satu keyakinan seperti itu di dalam hati kita, itu namanya kita udah makrifat kepada Allah Ta'ala. Kita lagi sakit, kita sadar yang ngasih sakit adalah Allah, berarti kita sudah makrifat kepada Allah. Begitu maksudnya. Kita lagi dikasih rizki yang banyak oleh Allah Ta'ala, kita sadar ini rizki adalah titipan dari Allah, berarti kita udah makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang namanya makrifat nggak usah yang tinggi-tinggi. Kita sadar ada perasaan bahwasanya Allah ngasih rizki sama kita, Allah memperhatikan kita, Allah mendengar doa kita, Allah melihat kita. Itu namanya satu bagian makrifat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya kita sudah makrifat kepada Allah Ta'ala. Kita pengen maksiat, ada ketakutan di dalam hati kita, Allah maha melihat kita, oh berarti kita sudah makrifat kepada Allah. Itu paham itu ya, ngerti. Muttali'un ala halihi, Allah melihat atas keadaan kita, wa arafa, dan dia tahu zaukan dengan perasaan. Jadi makrifat kita kepada Allah bukan kita melihat Allah, tapi ada perasaan bahwasanya Allah melihat kita, gitu. Fa innahu la fa'ila illallahu, tidak ada yang bisa melakukan satu perbuatan illallahu kecuali Allah. Jadi kita sadar ini namanya wahdaniyah fil af'al. Ada satu kesadaran la fa'ila illallah. Tidak ada yang bisa melakukan satu perbuatan kecuali hanya Allah Ta'ala. Kita bisa salat, digerakkan salat oleh Allah Ta'ala. Kita bisa ibadah karena digerakkan ibadah oleh Allah Ta'ala. Kita bisa berbuat baik karena digerakkan berbuat baik oleh Allah Ta'ala. Itu adalah makrifat kita kepada Allah secara zauqiyah. Karena makrifat macam-macam. Ada makrifat secara zauqiyah, nanti ada makrifat secara burhaniyah, secara dalilnya ada. Nanti perasaan makrifat beda-beda. Ada makrifat bil asya, ada makrifat bil asma, ada bisifat, ada makrifat bil asma, ada makrifat bizat. Kita masih yang paling bawah, makrifat bizauqi. Makrifat kepada Allah dengan perasaan bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita. Paham itu ya? Ingat-ingat itu. Ini namanya wahdaniyah fil af'al. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi doa kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.